Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tidak ada kata yang lebih utama kita ucapkan selain kata Alhamdulillah. Karena sampai detik ini kita masih diberi begitu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan lebih-lebih lagi yang namanya nikmat iman dan Islam. Begitu pula salawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang telah merebut bendera kekafiran dan mengibarkan bendera keislaman yang berlafazkan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan bersalawatnya kita tadi kepada beliau, kita diberi syafaatnya di akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal. Mudah-mudahan berkumpulnya kita semua di sini menjadi gambaran berkumpulnya kita semua di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul pentingnya sabar dalam kehidupan. Alasan saya membawakan ceramah ini karena di dalam kehidupan ini kita masih diberi begitu banyak menghadapi berbagai hal, baik yang kita sukai maupun tidak. Namun apapun keadaannya, kita tidak boleh berputus asa. Kita harus bersabar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersama orang-orang yang sabar. Itulah alasan saya membawakan ceramah ini. Untuk melaksanakan berbagai macam kewajiban, tentu saja dibutuhkan bekal kesabaran. Untuk meninggalkan berbagai macam larangan, tentu saja dibutuhkan bekal kesabaran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan bahwa kesabaran itu harus dilaksanakan di dalam kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 200 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ayat yang saya tadi bacakan tadi masih banyak di antara kita yang kaku atau keliru cara membacanya, terutama pada kalimat Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Di situ baru dibaca wattaqullah. Kenapa tidak dibaca wattaqullah? Karena adanya lafaz Allah yang didahului oleh huruf yang berbaris atas, maka cara membacanya dibaca tebal yang kedengaran bunyinya dan dipanjangkan selama 2 harakat ketika wasal, 2-4 harakat ketika waqaf. Contohnya surah Al-Ikhlas ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, bukan Qul huwallahu ahad. Karena di dalam kaidah hukum ilmu tajwid nama hukumnya adalah lafzul jalalah tafkin, artinya atau arti bahasa lafaz Allah yang dibaca tebal. Pak Abu tak paham juga apa yang
saya tadi jelaskan bagaimana cara membaca ayat yang benar. Kalau tak paham nih, saya membaca baru kita. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Arti ayat yang saya tadi bacakan, Prabu, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu beruntung. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kita untuk bersabar karena setiap manusia pasti akan menemui ujian di dalam hidupnya. Jadi, kalau kita ditimpa masalah, penyakit, dan lain sebagainya, kita harus bersabar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersama orang-orang yang sabar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong orang-orang yang sabar di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Itulah pentingnya sabar di dalam kehidupan. Pak, kenapa kita harus bersabar di dalam segala sesuatu? Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk, pahala dan balasan yang jauh lebih baik kepada orang-orang yang bersabar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kesabaran itu bisa ditandai adanya sifat istiqamah dalam memegang erat keimanan dan ketakwaan kita. Jadi, kita harus bersabar berbagai macam cobaan hidup ini. Baik itu dalam kesedihan maupun kebahagiaan. Namun masih banyak orang yang di luar sana belum memahami arti sebuah kesabaran. Banyak orang mengatakan kesabaran itu ada batasnya, padahal sabar itu tanpa batas. Kesabaran akan terus-menerus bertambah dengan seiring kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran juga akan menjadi kita orang yang sukses, karena kesabaran bisa ditahan dengan adanya sifat keimanan dan ketakwaan kita. Kita tidak akan gampang untuk menyerah. Hidup ini adalah proses, hidup ini adalah usaha, dan hidup ini adalah perjuangan, dan selalunya perjuangan itu membutuhkan kesabaran. Dan kesabaran yang paling utama adalah kekuatan. Contohnya, ada orang sabar dengan menahan lisan, hati, dan pikiran dengan baik, dan menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Jadi, sebagai kesimpulannya, marilah kita bersama-sama untuk melatih kesabaran kita agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan gara-gara kita bersabar, kita diberi jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin cukup sekian ceramah yang sempat saya bawakan. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma adkhilna al-jannata bi syafaatil Quran, Allahumma adkhilna al-jannata bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma assalamu alaikum